Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, di sini saya akan mau membawakan materi mengenai self awareness yang tadi saya sampaikan di Women Mentorship Bootcamp yang diadakan oleh Ruang KIA. Terima kasih Ruang KIA atas kesempatannya. Awalnya saya mau sharing karena ketika saya sudah menyampaikan materi tadi sebenarnya saya record, tapi recordnya itu keputus pas menit ke-24 dan itu nggak di continue, jadi just a part. Karena just a part aku memutuskan untuk merecord dari awal untuk materinya lebih holistik seperti itu, dan semoga banyak manfaat yang bisa diambil. Untuk outline dari materinya ini ada finding yourself, self acceptance, purpose of life, conclusion, dan closing. Nah, materi ini udah pernah 3 kali aku bawain di kesempatan yang berbeda. Yang pertama itu online sharing yang diadain oleh BI Jakarta. Sebenarnya yang pertama ini materinya tentang judulnya tuh kalau nggak salah setelah lulus bidan mau jadi apa, kayak gitu. Dan sebenarnya inti dari materi itu adalah aku mau menyampaikan kalau bidan tuh bisa jadi apa aja tanpa terhalang dengan background dia gitu, dan tanpa menghilangkan identitas dia. Contohnya kayak misalkan contoh realnya Mbak Inana itu S2-nya kan ambil kebijakan di UI. Nah, setelah lulus kan terus sekarang tuh di IB, dan walaupun nggak praktik bidan gitu, tapi Mbak Inana tuh berkontribusi gitu dalam ilmu kebijakan yang Mbak Inana pelajari itu bisa diimplementasikan ketika Mbak Inana tuh bisa masuk di IB itu, kayak gitu ya, masih berkutik tentang seputar kebidanan ilmu yang didapatkannya gitu, walaupun gak buka praktek tapi tidak menghilangkan identitasnya, dan bisa kerja dimanapun, mau kerja di Kemenkes, mau kerja di NGO, itu tuh bisa gitu ya. Kamu mau jadi apa tuh kamu bisa, karena ketika kamu mau jadi apa kamu tuh jadi cari jalan. Kan ada istilah yang ada kemauan ada jalan. Sebenarnya bukan ada kemauan ada jalan, tapi ketika kita ada kemauan kita tuh cari jalan, kayak gitu. Nah, untuk yang ketiga ini di KIA. Oh, yang kedua aku belum sampein ya. Yang pertama kan tadi di BI Jakarta Online Learning. Yang kedua itu di IMIF Indonesia Midwife Initiator Forum tentang developing diri gitu, self development. Nah, sebenarnya kenapa aku intinya tuh membicarakan tentang self awareness ini, karena ketika kita mau mendeveloping diri kita, istilahnya kita mau memaksimalkan potensi kita tuh harus ya kenal sama diri kita dulu gitu. Kita nggak bisa memaksimalkan tanpa kita mengenal siapa diri kita, apa potensi kita, bagaimana kita memaksimalkan ketika kita belum mengetahui gitu apa yang mau dimaksimalkan, seperti itu. Jadi sebelum aku bahas tentang self development, awalnya aku buka dengan self awareness terlebih dahulu. Dan yang ketiga ini langsung menjurus ke self awareness, walaupun sebenarnya inti yang aku omongin itu hampir sama, tapi aku selalu berbeda gitu. Apa yang aku sampaikan itu pasti ada upgrade dan disesuaikan juga dengan penyelenggara. Kemudian ketika dan biasanya sih aku selalu update materi gitu, ditambahin atau dikembangin kayak gitu. Jadi PPT-nya juga beda, ada mungkin yang slide-slide yang sama, tapi mungkin 10% aja yang sama, selebihnya itu ya new. Dan emang aku segala sesuatu tuh berusaha untuk mempersiapkan itu gitu. Ketika kita udah dikasih kepercayaan, sebisa mungkin ketika kita bisa mempersiapkan yang kita persiapkan. Dan aku tuh ngerjain PPT ini mungkin 3-4 hari ya, dan itu full time gitu. Jadi ya intinya most of my time gitu aku kalau udah difokusin kan ya aku fokus. Mulai dari kalau konsep sih itu udah ada di pikiran aku, tinggal aku dituangin aja gitu dalam bentuk materi yang lebih sistematis. Dan create PPT juga itu kan kalau aku sih itu
membutuhkan waktu gitu, nggak semata-mata asal jadi atau asal tempel, tapi kan sebisa mungkin kita kasih yang terbaik yang bisa kita berikan, seperti itu. Dan aku berencana sih buat buku mengenai self awareness ini. Itu buat insight aja sebenarnya. Aku nggak expert di, ibaratnya kalau misalkan dibilang expert banget gitu, aku tuh belajar karena mungkin karena aku suka ya psikologi, jadi aku belajar gitu. Dan ya aku nggak lepas dari 3 bidang atau tiga bidang: psikologi, kesehatan, dan pendidikan. Itu 3 bidang yang memang aku suka. Kalau misalkan ditanya kenapa suka, ya kenapa ya, kadang nggak ada jawaban atas segala sesuatu gitu. Suka ya suka, dan ketika kita suka, usaha yang kita lakukan itu kayak tanpa usaha gitu loh. Maksudnya merasa tanpa usaha, padahal kita udah berusaha banyak dan mengetahui banyak, baca banyak gitu ya. Mungkin lumayan rada tahu gitu tanpa kita, dan apa yang udah kita dapetin itu kayak kita tuh kayak ngerasa itu tuh nggak ngerasa nggak usaha apa-apa, padahal tuh udah berusaha banyak gitu. Karena kenapa? Karena kita suka, menyenangi apa yang dikerjakan, seperti itu. Nah, ini PPT yang kedua itu sebenarnya ini buat greeting dan interaktif di awal, karena tadi tuh kurang lebih 1 jam yang disediakan, dan itu sebenarnya udah Q&A. Karena sedikit banget, limit time banget, akhirnya aku putuskan untuk menyediakan interaksi. Aku ngasih kulitnya karena banyak banget yang harus disampaikan. Intinya tuh mereka dapetin gitu maksud dari materi aku tuh apa, selebihnya tuh mereka kembangin apa yang udah aku sampein. Dan kalau misalkan di IMIF sebelumnya, pas aku nyampein ini, aku interaksi dulu gitu, kayak misalkan aku mau mereka memperkenalkan diri dulu, dan mau apa sih mereka ke depan, kayak gitu. Jadi memang bagus ya ketika kita menyampaikan materi itu sebaiknya ada interaksi, karena untuk melibatkan ya dua belah pihak gitu, dan engage-nya tuh lebih gitu. Tapi karena ya keterbatasan waktu, awalnya juga selain aku mau greeting, aku juga mau tanya sebenarnya apa sih ekspektasinya yang mau didapetin dari materi self awareness ini, atau aku mau tanya sebelumnya apa sih yang ada di benak kalian mengenai self awareness gitu. Tapi karena waktunya nggak begitu banyak, jadi ya udah aku keep going ngomong kurang lebih aku 1 jam. Dan baru Q&A, itu juga Q&A-nya beberapa aja. Next, ini tentang nah, aku tuh selalu starting with why. Kenapa? Karena ketika kita mau melakukan segala sesuatu atau belajar mengenai segala sesuatu, sebenarnya aku mau cek WA dulu karena tadi tuh ada WA tapi aku nggak tahu itu dari siapa. Oke, nanti aja. Jadi aku selalu starting with why. Kenapa? Karena ketika kita pokoknya ketika aku mau menjalankan segala sesuatu, ketika aku mau melangkah, itu aku selalu menanyakan why-nya kenapa, seberapa penting sih itu gitu. Karena itu akan menjadi penguat kita dalam melangkah. Jadi why you should know yourself. Kenapa sih kita harus tahu diri kita sendiri? Awalnya bagusnya aku brainstorming gitu, ini menanyakan ke partisipan, sebenarnya kenapa sih kita harus mengetahui diri kita sendiri? Bukannya kita emang suka berinteraksi dengan diri sendiri, maksudnya berinteraksi kita tuh sama diri kita sendiri, dan kenapa kita harus mengetahui diri kita lebih dalam gitu loh. Understanding yourself itu, aware terhadap diri itu beda sama yang kita tuh care. Aware gimana sih aware? Ya aware gitu loh. Dan kenapa kita harus aware sama diri kita, dan apa sih yang dimaksud dengan aware sama diri kita, yuk kita bahas. Nah, ini adalah kalau kata Aristoteles, mengenal diri adalah awal dari sebuah kebajikan. Mengenali diri sendiri adalah awal dari semua kebajikan, itu kata Aristoteles. Nah, apa manfaat lain dari self awareness? Nah, for finding your ikigai. Ikigai ini adalah
istilah Jepang yang dia tuh kayak reason of life. Jadi kalau di Ikigai ini singkatnya, nanti juga aku bahas sih di slide setelahnya sekilas tentang Ikigai. Nah, aku sedikit introduction dulu mengenai Ikigai. Intinya tuh ada passion, mission, profession, sama vocation gitu. Kemudian kita tuh nggak bakal tak bisa menentukan reason of life kita sebelum kita mengenal diri kita gitu. Kita mau apa yang membuat kita bahagia, kita tuh mau jadi seperti apa, kayak gitu. Menentukan langkah lebih tepat. Kenapa langkahnya lebih tepat? Ya kalau kita tahu potensi diri kita di mana, ya kita fokus sama kelebihan diri kita dan kita bisa lebih memaksimalkan sehingga langkah kita lebih tepat, masa depan kita lebih baik karena kita mempersiapkannya udah dini hari, udah jauh-jauh hari karena kita tahu apa yang mau kita capai. Bisa berkembang diri bisa berkembang dengan maksimal. Otomatis ketika kita tahu potensi diri kita apa, kelebihan diri kita apa, ya fokus di situ dan buat rencana apa hal yang mau kamu capai, apa kontribusi yang kamu lakukan, dan dari awal ketika kita udah mempersiapkan itu bisa mencapai hasil yang lebih baik daripada kita belum mempersiapkan. Menghemat waktu dan tenaga maksudnya apa? Nah, ketika kita mengenal diri kita tuh nggak usah explore much gitu. Explore too much kan salah satu cara untuk mengenali diri adalah exploration gitu. Nah, ketika kita udah aware, understanding ourselves secara dini gitu, kita tuh nggak usah menghabiskan waktu dan tenaga untuk melakukan hal-hal yang memang kita tidak fokus pada apa yang ingin kita lakukan. Kalau misalkan kita ingin melakukan, ya kita lakukan. Kalau kita enggak, ya enggak kita lakukan gitu. Jadi kayak udah fokus mau kemana sih gitu. Lebih bahagia. Kenapa lebih bahagia? Kalau misalkan aku pribadi dari dulu itu aku selalu mencanangkan kalau aku harus bekerja di bidang yang aku senangi gitu. Nah, ketika aku menyatakan seperti itu, otomatis aku harus tahu dulu dong bidang apa yang aku senangi, apa yang membuat aku bahagia gitu, pekerjaan apa sih yang nanti aku bisa kerja ini gitu yang membuat aku bahagia. Jadi semakin aku kerja semakin aku bahagia, jadi ada kepuasan batin. Dan ya yang karena pekerjaan itu kan kayak long life gitu kan. Nah, ketika kita tidak bekerja itu tidak bahagia, hanya menjalankan kewajiban, ya kayaknya menderita banget ya gitu. Jadi bekerja itu bukan hanya mencari pundi-pundi semata, tapi juga berkontribusi dan membuat kita bahagia juga. Terus mengantisipasi kekurangan, maksudnya kayak gimana sih? Ketika kita udah menyadari apa kekurangan kita tuh bisa mengarahkannya menjadi kelebihan. Contohnya, misalkan kekurangan kita adalah kita mudah terbawa dengan lingkungan. Nah, berarti solve problemnya atau solusinya adalah kita harus bergaul dengan orang-orang baik dan juga orang-orang hebat, sehingga ketika kita terbawa ke hebat gitu. Jadi, kekurangan tersebut bisa menjadi kelebihan, tergantung gimana kita menempatkannya. Seperti itu. Dan misalkan lagi, kita orang yang pelupa, terus kita take note atau mendokumentasikan apa yang udah kita dapatin gitu. Nah, kita bisa aja itu jadiin tulisan, jadiin buku gitu. Dengan kekurangan kita malah menjadi kelebihan kita kayak gitu. Jadi kayak shift your kekurangan menjadi kelebihan. Dan sebelum kita mau merubah kekurangan menjadi kelebihan, otomatis kita harus aware gitu, apa sih kekurangan kita. Kemudian selesai dengan diri terlebih dahulu akan berdampak lebih baik dan lebih luas. Ini jelas ya. Coba lihat orang-orang yang hebat. Rata-rata orang-orang hebat itu dia udah selesai sama dirinya sendiri. Dia tahu apa yang dia kerjain gitu dan kenapa dia kerjain. Dan ketika kita udah settle atau udah nggak goyang, kita tuh bisa untuk lebih memperhatikan ketika diri kita tuh udah cukup gitu. Udah cukup, kita bisa lebih berdampak. Kita ketika diri kita tuh udah gak kita pikirin lagi karena kita udah beres sama diri kita sendiri, ya waktunya untuk memikirkan orang lain gitu. Tapi bukan berarti selama kita belum finding ourselves kita gak berdampak apa-apa atau tidak berbuat kebaikan apa-apa ya, gak juga. Karena ketika kita mencoba untuk berdampak, itu kan ada kesukaan dan ketidaksukaan yang kita temui gitu. Nah, itu juga kan cara atau jalan untuk menemukan diri kita kayak gitu. Jadi teruslah berdampak, teruslah berbuat baik gitu. Nah,
untuk yang tadi mengantisipasi kekurangan, yang misalkan kita harus bergaul dengan orang-orang baik dan orang-orang hebat, bukan berarti kita milih-milih teman gitu. Kita harus berteman sama siapa aja itu harus kita nggak boleh membedakan antara suku, agama, terus achievement dia gitu. Enggak, kita berteman tuh sama siapa aja, tapi pastikan lingkungan terdekat kita, teman terbaik kita, lingkungan kecil kita itu adalah orang-orang baik, minimal orang-orang baik gitu. Nah, kalau syukur-syukur kalau ketemu dengan lingkungan yang hebat juga, seperti itu. Kemudian creating a better relationship, ketika kita bisa menghargai diri kita, bisa mencintai diri kita, kita bisa mencintai dan menghargai orang lain juga gitu. Karena awal pembelajarannya adalah kita harus bisa menghargai diri kita harus bisa mencintai diri kita untuk bisa menjalin hubungan yang lebih baik. Next, nah sekarang pertanyaannya adalah bagaimana cara mengenali diri. Nah, yang pertama ada self assessment, yang kedua ada assessment by test, yang ketiga ada assessment by others. Untuk yang assessment by yourself ini ya kita berkontemplasi gitu, menulis apa hal yang kita suka, apa hal yang tidak kita suka, kemudian apa sih kekurangan kita, apa sih kelebihan kita, apa sih yang membuat kita bahagia, kita tuh mau apa sebenarnya, kita tuh mau bagaimana sebenarnya, langkah apa yang mau kita ambil, kayak gitu. Dan juga untuk mempelajari, nanti kita bahas satu-satu ya nih. Jadi ini yang tadi self assessment, yang kelebihan diri, kekurangan diri, apa yang disuka, apa yang tidak suka itu ditulis. Dan juga ketika mungkin mengalami kejadian-kejadian tertentu, contoh misalkan lagi merasa kecewa, nah tulislah kenapa sih kamu tuh merasa kecewa, atau lagi merasa malah kenapa sih kamu tuh marah, atau lagi senang misalkan nih, aku bahagia gitu, ya tulis gitu, sebenarnya apa sih yang buat kamu bahagia, apa sih yang menyenangkan di hidupmu gitu. Jadi self talk gitu, deep conversation with yourself. Kalau misalkan masih bingung gitu ya, sebenarnya apa kelebihan dan kekurangan diri, exploration gitu, banyak buka insight, banyak pengalaman. Nah, oke, aku sampein dulu sebelumnya ya. Tadi kayak udah aku sampein atau belum ya? Kalau outline dari materi yang aku mau sampein itu bisa dilihat ya dari pinggir-pinggir. Pertama finding yourself, kemudian self acceptance, purpose of life, conclusion and closing. Nah, jadi tuh ya buat jurnal perasaan dan pikiran kamu itu juga bisa kayak deeply know yourself gitu. Nah, untuk exploration, ini ada quote yang bagus banget, aku dapetin dari Fearless Soul, bisa dilihat dari YouTube-nya Fearless Soul. Ini juga banyak membicarakan mengenai self development, self growth, self care, self love. Itu ada satu video yang di part of the video itu menyatakan bahwa without experiencing what you do not want, you might not be so clear as to what you do want. Jadi intinya ketika kamu belum merasakan apa yang tidak kamu inginkan, mungkin kamu belum jelas dengan apa yang kamu inginkan, kayak gitu. Jadi intinya kamu belum tahu rasanya gula itu manis kalau kamu belum merasakan kalau asin itu seperti apa, kayak gitu. Jadi kalau misalkan my experience itu pas dulu jadi lulus D3 kebidanan, kerja di bidang praktik itu harus jaga 24 jam, dan kalau ada pasien itu ya kita harus melayani dengan senyum gitu kan, apapun kondisi dan situasi kita. Mungkin sebenarnya kita lagi galau, tapi ketika kita ketemu dengan pasien kita harus always smile. Terus ketika kita lagi makan kita harus tunda makan karena ada pasien, ketika kita lagi mandi kita harus tunda mandinya karena ada pasien, atau segera menyudahinya. Ketika malam-malam lagi istirahat capek banget ada pasien, ya kita harus bangun, dan kayak gitu. Dan aku merasa kayak oh my god, all my life is for patient gitu kan. Jadi kayaknya bukan ini deh yang aku cari gitu, bukan hal ini yang aku bayangin di masa depan aku, kayak gitu. Jadi akhirnya aku mau pokoknya dari merasakan hal-hal yang gak enak tuh kalian jadi lebih jelas gitu sebenarnya apa yang kita inginkan. Dan aku mikir kan nanti wanita jadi istri, jadi ibu gitu, dan aku nggak mau gitu ibaratnya keluarga aku tuh di nomor 2 kan gitu. Jadi kan kalau aku punya
prioritas kalian. Yang pertama religion, kemudian family, kemudian kerjaan, dan fruitful. Itu yang keempatnya itu kebermanfaatan. Jadi aku harus pastiin dulu nih kalau misalkan agamaku tuh udah bener atau enggak aku udah beribadah minimal ya kewajibannya gitu. Terus family aku seperti apa, kemudian pekerjaan karena memang pekerjaan kita juga butuh survive gitu. Dan yang keempat kebermanfaatan, kita harus mikirin orang lain juga dibanding kita memikirkan diri kita sendiri, karena sebaik-baiknya manusia adalah manusia yang bermanfaat. Seperti itu. Jadi kalau belum tahu silahkan exploration dan tulislah hal-hal yang dirimu rasakan, rasakan, kemudian pikiran kalian itu seperti apa. Jadi kalau aku masa depan yang aku gambarkan itu, aku mau nanti ya misalkan nih kerja di rumah, misalkan loh ini cuma misalkan tuh kerja di rumah, office aku di rumah gitu. Jadi ya aku produktif, aku berkarya gitu, walaupun mungkin aku di rumah. Ketika aku harus di rumah gitu, tapi ketika aku bisa keluar rumah, ketika aku bisa keluar rumah, aku selalu memastikan kalau keluargaku baik-baik aja gitu. Dan keluarga masih menjadi the second priority after religion, kayak gitu. Terus, nah bagaimana mengetahui dirimu? Yang kedua itu by assessment, by test. Jadi banyak banget tes psikologi sebenarnya. Tipe kepribadian itu banyak jenisnya, banyak pembagiannya. Ada yang cuma ahli itu ada yang cuma membagi 2, ekstrovert, introvert. Ada yang menjadi 4, sanguinis, melankolis, flegmatis, koleris. Ada yang pokoknya macam-macam kepribadian tuh dibagi menjadi banyak. Ini adanya salah satu tes saja yang bisa membantu untuk kita tuh aware sebenarnya diri kita tuh kayak gimana sih gitu. Dan juga setelah melakukan assessment test ini, kalian tuh harus mencocokkan sama apa yang kalian rasakan, apa yang kalian pikirkan. Nggak semata-mata kan 100% bener gitu kan. Ini kan masih general ya. Misalkan kalau misalkan tipe kepribadian ini untuk karirnya tuh kayak gini, dan kalian kan harus assessment by yourself juga. Ujung-ujungnya sebenarnya aku tuh mau kayak gimana dan menjadi apa dan seperti apa langkah yang diambil, kayak gitu. Jadi ini hanyalah salah satu cara untuk tesnya, karena aku ngambil yang 16 personalities ini karena dari sini tuh ada yang kayak kelemahan kelebihan diri, kemudian ketika berkarir itu kayak gimana, ketika menjadi orang tua tuh kayak gimana, ketika pokoknya banyak lah ya ketikanya. Next, yang ketiga itu dengan assessment by others. Kita boleh nanya sama orang lain gimana sih sebenarnya diri kita. Ini tuh kayak kuis-kuisan truth and truth, tapi ini hanya lagi-lagi additional untuk membantu kita aware terhadap diri kita sendiri. Nggak selamanya semua itu kita telan mentah-mentah. Misalkan ada yang terlalu judgmental atau terlalu mengkritik berlebih, ya sebenarnya kan kita sendiri lagi yang kita assessment sebenarnya diri kita tuh kayak gitu atau enggak sih. Kalau ada yang mengkritis, ya itu nggak usah take to heart, tapi lebih ke for improving yourself aja, kayak gitu. Jadi ini sifatnya hanya membantu. Lagi-lagi kalian harus aware sama diri kalian sendiri. Kalian yang mengetahui secara holistik bagaimana diri kalian. Next, nah perlu diketahui juga kalau self awareness itu atau kesadaran terhadap diri sendiri, understanding yourself, itu adalah never ending process. Karena kita terus bertumbuh seiring dengan pertumbuhan pengetahuan kita, pengalaman kita, pergaulan kita. Jadi ya dengan situasi dan kondisi kita yang senantiasa berbeda, nah kita selalu love life learning, mempelajari tentang diri kita, self talk, deep talk dengan diri sendiri. Kemudian setelah mengenal apa sih selanjutnya adalah menerima dan mencintai diri kita sendiri. Karena penting banget untuk menerima dan mencintai diri kita. Kalau misalkan kita tidak menerima, lalu diri kita aja gak bisa menerima diri kita loh, apalagi orang lain gitu. Jadi pastikan kalau diri kalian itu menerima, dan setelah menerima kalian harus mencintai. Nah ini adalah konsep menerima dan mencintai diri. Ini panjang ceritanya sebenarnya. Kalian bisa kembangin sendiri, cari-cari materi bagaimana caranya self care, self love itu kayak gimana. Karena ini bisa menjadi materi tersendiri sebenarnya. Dan salah satu cara untuk menerima diri adalah
do not comparison yourself with others. Comparison atau membandingkan destroys your originality. Kan tadi katanya motonya adalah be authentic you. Jadi ya ngapain sih gitu loh. Dan jangan hanya be yourself, tapi harus be the best version of yourself. Dan juga ingat ya bahwa everyone has their own time. God knows everything and you know nothing. Ini tuh bawahnya nothing, ketutupan. Jadi ketika kita melihat orang lain udah mencapai apa, ingat kalau misalkan everyone has their own time. Jadi nggak usah lah comparison sama others, itu cuma menghancurkan diri kalian gitu, menghancurkan self esteem di diri kalian. Bersyukur aja terhadap pencapaian kita, proses yang kita jalani. Selama kita udah melakukan yang terbaik, ya udah keep going. Next, nah jadi tuh percaya diri aja, jadi dirimu yang unik gitu, karena setiap orang tuh unik. Be authentic you, be the best version of yourself. Your imperfection is perfection gitu. Nggak ada semua ini di dunia itu yang perfect. Dan manusia yang berbeda-beda itu ya untuk saling mempengaruhi, bukan untuk saling mempengaruhi ya, untuk saling melengkapi di kehidupan kita. Jadi misalkan nih ada orang yang keras gitu ya, kerasnya tapi kalau dalam kebaikan ya nggak masalah gitu kan. Ada orang yang tegas, nah itu kan menjadi mengkomplitkan orang yang mungkin kurang tegas gitu. Jadi nggak selamanya kekurangan itu jadi kekurangan. Jadi ya udah pede aja gitu loh, jadi diri kamu sendiri. Dan ingat, jangan pernah menjadi orang lain hanya untuk dicintai. Itu hanya menyakiti diri kamu sendiri gitu. Karena orang yang real itu akan mencintaimu just the way you are, dengan segala kekurangan dan kelebihan yang kamu miliki gitu. Dan juga ini penting banget gitu, kalau misalkan ketika kita nggak menjadi diri kita sendiri, ya orang lain juga nggak pernah tahu diri kita sebenarnya kayak gimana. Dan masa iya sih nggak mau jadi the real you gitu, nanti nggak dapat the real one kalau nggak jadi the real you gitu. Dan juga ketika orang yang udah mencintai dirinya sendiri dibandingkan dengan orang yang belum mencintai dirinya sendiri, itu bakal jauh lebih baik mencintai orang lain. Karena kenapa? Karena dia udah belajar mencintai dirinya yang yang nggak semuanya perfect gitu loh. Dan memang nobody is perfect kan. Jadi ketika kita udah menerima diri kita yang diri kita juga ada kurangnya, jadi kita lebih kayak memaklumi kekurangan orang lain dan fokus in the good things aja, nggak usah fokus in the bad things. Kalau fokus ke kalau kata Yasmin Mujahid itu what you focus will grow. Jadi ya fokus ke yang baik-baiknya aja gitu. Juga dengan cara mencintai diri kita misalkan nih kita belum mencapai mungkin apa yang mau kita targetin, tapi ketika selama prosesnya kita udah melakukan yang terbaik, itu kita mendingan menghargai diri sendiri dan bilang terima kasih kepada diri yang udah mau kerja keras, yang udah mau kerja sama, dibanding kita kayak mengutuki diri atas apa yang tidak kita dapatkan kayak gitu. Malah lebih baik terima kasih ya diri, kamu sudah mau bekerja keras, kamu sudah melakukan yang terbaik kayak gitu. Kemudian langsung ya ke tema yang kedua nih. Sebenarnya kalau misalkan dalam menyampaikan materi itu bagusnya, ini kan aku bisa dibilang ada 2 part ya, tentang finding and self acceptance. Finding yourself and self acceptance itu kan masih dalam satu lingkup. Dan yang kedua adalah purpose of life gitu. Jadi setiap session bagusnya tuh kita kayak menanyakan ada pertanyaan atau enggak sampai sini tuh. Terus udah gitu kita kayak menanyakan apa yang udah kita dapetin dari session pertama gitu. Sebenarnya kan harus make sure that the first session can be understand well can be understood well before we move to the next session gitu. Tapi karena terbatas tadi tuh aku skip yang ini, jadi the question just at the end of this slide. Kemudian yang kedua adalah mengenai tujuan hidup kayak gitu. Nah, kenapa gambarnya tuh bis sama ring bola? Bis aja tuh di depannya ada Tasik Tangerang, bis aja punya tujuan gitu loh. Itu makhluk
yang nggak hidup, apalagi kita sebagai makhluk hidup tuh kita harus punya tujuan. Kalau sebagus-bagusnya bis, kalau misalkan dia nggak ada tujuannya ya belum tentu ada yang mau naik. Karena apa ya, just wasting your time gitu kan. Bis pariwisata aja jelas kok tujuannya mau kemana, mau ke mana aja gitu. Dan kemudian kalau misalkan nggak ada tujuan, kita kita misalkan naik kendaraan tanpa tujuan, itu cuma ngabisin bensin tanpa kita mencapai tujuan di mana kita mau gitu. Dan juga ini kan orang main basket, orang main bola, itu selalu ada tujuannya. Make score dengan mencetak gol, dengan memasukkan bola ke ring, itu tujuan yang pasti. Gimana kita sebaik-baiknya permainan, ketika dia nggak mencetak gol, itu kan kayak 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 nggak menang gitu loh dalam kehidupan. Dan kita pun harus memenangkan kehidupan kita dengan ya kita punya tujuan dari awal yang jelas tujuannya apa. Nah kalau dari buku Ikigai itu ada, dia sebut kalau misalkan existential frustration arise when our life is without purpose. Jadi emang purpose itu penting, dan di buku Ikigai juga dia menyebutkan kalau tujuan itu harus jelas. Ya harus jelas, nanti di slide berikutnya juga aku menjelaskan seperti apa sih sebaiknya tujuan itu. Jadi jangan sampai kita menghabiskan hidup kita tanpa tujuan. Dan kita melihat ya sebenarnya apa sih tujuannya diciptakannya manusia, karena Allah itu pasti ada reason ketika Allah menciptakan kita. Dan dalam surat Az-Zariyat ayat 56 disebutkan Allah tidak menciptakan jin dan manusia melainkan agar mereka beribadah kepadaku. Jadi tujuan manusia diciptakan adalah beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Allah pencipta kita gitu. Itu yang pertama. Kemudian ini ada di surat Al-Baqarah, intinya Allah mau menjadikan khalifah manusia itu sebagai khalifah di bumi gitu. Dan kan malaikat nanya, apakah engkau menjadikan orang yang merusak dan menumpahkan darah di sana, sedangkan kami bertasbih memujimu dan menyucikan namamu? Dan Allah tuh jawab, sesungguhnya Allah lebih mengetahui apa yang tidak malaikat ketahui, kayak gitu. Jadi kita tuh mulia loh, kita tuh dipilih untuk menjadi khalifah di bumi ini. Nah kalau misalkan di Al-Quran, khalifah itu pengganti, pemimpin, atau penguasa. Jadi ya kita itu ya ibaratnya penguasa atau pemimpin yang itu memberikan, pemimpin itu kan mengarahkan orang yang mengarahkan keadilan, kebenaran. Dan untuk membahas mengenai apa arti khalifah itu, mungkin silahkan diperdalam dengan orang yang lebih memiliki pengetahuan agama lebih luas. Kalau aku kan masih kayak kulit-kulitnya gitu. Jadi kalian silahkan, dan mohon maaf juga kalau ada yang salah. Mungkin kalau misalkan ada penyampaian aku yang kurang tepat, silahkan di komen, dikritik, dan kita sama-sama belajar kayak gitu. Dan aku pun masih belajar. Kemudian Allah juga berkata Pak di surat Al-Mu'minun ayat 115, maka apakah kamu mengira bahwa kami menciptakan kamu main-main tanpa ada maksud, dan bahwa kamu tidak akan dikembalikan kepada kami. Jadi di sini tuh kita harus rilis kalau misalkan kita tuh nggak selamanya lo hidup di dunia, kita tuh bakal ada kehidupan setelah kehidupan di dunia ini, yaitu kehidupan di akhirat. Dan itu kita harus aware dan dimasukin ke tujuan hidup kita juga, kita mau kayak gimana setelah kalau kita tahu kalau setelah hidup ini tuh ada kehidupan lagi, yaitu kehidupan yang lebih kekal. Nah ini kan tujuan umum manusia diciptakan. Nah untuk tujuan spesifiknya untuk diri kita sendiri, kita juga harus punya tujuan gitu. Nah apa sih tujuan kita? Tujuan kita atau the reason of life-nya kita itu harus kita cantumkan dalam visi misi kehidupan kita. Jadi istilahnya kalau yang tadi aku sebutin yang ayat-ayat Al-Quran itu tuh kayak kalau misalkan tujuan pendidikan itu seperti tujuan pendidikan yang tercantum dalam undang-undang tentang pendidikan, yang salah satunya tuh ya untuk memaksimalkan potensi peserta didik kayak gitu. Nah itu kan tujuan secara umum kan. Untuk tujuan spesifiknya dalam mencapai tujuan umum itu
setiap universitas atau setiap lembaga pendidikan itu pasti punya visi dan misinya gitu. Begitu juga dengan kita. Allah tuh udah nerangin tujuan diciptakannya manusia itu untuk apa, dan kita sebagai individu harus juga punya tujuan yang spesifik untuk diri kita sendiri, yang itu tertuang dalam visi misi kehidupan kita, the reason of life. Untuk apa nih kita hidup, mau ngelakuin apa nih kita, mau kemana nih kita, kayak gitu. Dan ini aku contohin visi misi hidup aku beberapa. Jadi visinya adalah bahagia sejahtera di dunia dan di akhirat. Misinya mempengaruhi kebaikan dan kebenaran bagi banyak orang, menebarkan kebermanfaatan, mengumpulkan amal jariah sebanyak-banyaknya. Nah, mau bahagia, mau sejahtera di dunia dan di akhirat gitu. Nah, ini kan kalau visi dan misi itu masih umum banget, dan kita harus tahu gambaran secara spesifiknya itu apa yang mau kita lakuin untuk mencapai visi tersebut, kayak gitu. Kalau kita mau bahagia sejahtera di akhirat, berarti kita harus mengumpulkan banyak bekal yang akan kita bawa ke akhirat, dan bekal yang tidak terputus itu ada 3. Ilmu yang bermanfaat, makanya kenapa aku senang sharing, dan alhamdulillah Allah menganugerahkan aku untuk ada perasaan senang ketika aku bisa sharing gitu. Ilmu yang bermanfaat, dan semoga ilmu yang Allah anugerahkan kepadaku itu bisa bermanfaat. Yang kedua adalah doa anak yang soleh, sehingga PR aku nanti untuk mendidik agar anak-anakku menjadi anak yang soleh. Kemudian yang ketiga adalah amal jariah, yang itu tidak terputus 3 amal walaupun kita udah meninggal. Nah, untuk kan kita harus dispesifikin lagi ya, itu tuh masih general banget. Nah, kalau misalkan orang Jepang tuh ini yang tadi aku sebut ikigai, ada passion, what you love, mission, what the world needs, kemudian vocation, what you can be paid for, what profession, what you are good at gitu. Jadi kita harus menyatukan apa misi kita, passion kita, profession, vocation kita dalam terus yang mencakup semua itu itulah ikigai kita gitu. Nah, untuk aku yang dan ketika kita menentukan kita mau kemana, mau melakukan apa, kita tuh harus punya grow mindset. Jangan terkotak-kotak dengan background kita apa gitu ya. Jadi apa yang kamu mau menjadi gitu loh. Nah, aku gambarin nih dari kisah kehidupan aku. Ini foto ketika aku di rumah sakit, di ruang OKA. Bawahnya aku ke perpisahan mahasiswa jalur umum dan khusus di Poltekkes. Jadi ketika aku lulus D3. Terus foto yang di tengah itu ketika aku menjalankan D4 di bidang pendidik. Kemudian foto yang terakhir itu ketika aku selesai sidang hasil. Ini belum sidang, tapi masih hasil tesis, baru selesai hasil seminar hasil tesis gitu. Nah, ini lihat ya, background aku rata-rata adalah ya secara umum general adalah kesehatan gitu. Dan apa yang aku lakuin, nah ini adalah foto-foto aku. Ini foto yang pertama, itu ketika aku ngajar di SMP, di MTS lebih tepatnya. Dan yang foto yang di bawah itu di Indonesia College, aku ngajar jadi tutor kan. Dan foto yang di bawah itu mereka bersama anak-anak ya, yang anak-anak kedinasan gitu. Jadi ya walaupun aku backgroundnya mungkin secara umum adalah kesehatan, tapi karena aku menyenangi dunia pendidikan, makanya aku ngajar gitu. Karena belajar dan mengajar itu adalah salah satu passion aku. Aku suka ngomong nih, terus aku mikir dong gimana caranya ketika aku suka ngomong, tapi aku bisa juga itu dengan ngomong aku tuh aku bisa bermanfaat, dengan ngomong aku tuh aku bisa dapetin uang kayak gitu. Dan apa sih yang dunia butuhkan gitu, yang biar aku tuh ngomong aku tuh bermanfaat. Jadi itu yang dimaksud ikigai. Terus aku tuh karena aku sukanya ngajar gitu, aku pernah ngajar mulai dari ngajar TPA, ngajar anak SD, ngajar anak SMP atau MTS, ngajar anak SMA, ngajar yang udah lulus SMA, ngajar orang kuliahan, anak S1, ada yang udah lulus kuliahan,
ngajar S2 gitu, walaupun background pendidikan aku masih baru lulus S2 ya, tapi karena ketika pas aku jadi asdos itu dan aku dapat kelas S2, terus ada kesempatan lah karena dosennya nggak masuk, aku yang menggantikan gitu. Walaupun memang asisten dosen itu bukan haknya, maksudnya bukan bukan dia itu apa ya, kewajiban dia untuk menyampaikan materi gitu. Tapi tuh kayak misalkan kan emang kalau kelas kelas itu kebanyakan kalau discussion kan. Nah, aku tuh cuma sharing gitu, sharing apa yang pernah aku dapetin. Aku pun selalu bilang aku sampein ini adalah hasil apa, ibaratnya aku sharing gitu, sharing pengalaman aku ke mahasiswa S2, dan juga aku lebih ngasih masukan gitu sifatnya. Jadi bukan mengajarkan, tapi aku lebih memberikan masukan. Ya inilah kenapa aku bisa terjun sejauh itu di dunia pendidikan, ngajar dari TPA sampai S2 itu karena aku suka sama belajar dan mengajar. Ya sudah aku katakan kalau aku adalah bidan, dan ini tahu di mana, ini di pertambangan, di salah satu perusahaan pertambangan di Kalimantan Timur. Ada tulisan ya. Dan ini aku ngapain? Aku jadi asisten researchnya tentang resiko dan bahaya psikososial di tempat kerja gitu. Jadi kan lihat deh, kalau aku balik ke belakang gitu, penelitian aku tentang kepribadian, kemudian tentang depresi, kemudian jadi asisten research juga ini tentang psikososial gitu. Terus juga aku pernah ngasih dosen itu di K3, bapaknya tuh backgroundnya tuh dari psikologi kayak gitu. Jadi kayak apa ya, dunia itu kayak bersahabat banget sama aku gitu. Aku didekatkan sama hal-hal yang aku senangin, dan karena mungkin aku suka, karena aku membuat kesempatan gitu. Kesempatan itu bukan hanya ada, tapi juga harus kita buat gitu. Dan seru banget ketika di Kalimantan Timur itu aku bisa melihat situasi pertambangan itu seperti apa yang dikerjain mereka. Itu kayak aku excited banget gitu. Jarang-jarang banget kan gitu seorang ya jarang-jarang banget. Dan aku juga kayak amazing ya, kayak wow, luar biasa nih aku dapet kesempatan ini gitu. Bisa masuk pertambangan, karena untuk masuk ke pertambangan itu kan ketat banget. Kalau nggak kerja di sana ya dengan cara apa ya masuk ke sana ya, karena nggak ada, ya pokoknya lah begitulah ya. Dan aku tuh bersyukur banget aku pernah melakukan penelitian di sini gitu, ikut penelitian. Dan banyak banget ketika kita banyak membuka hal-hal baru, itu kayak bisa membuka insight kita gitu, dan seru banget sih. Kemudian mungkin ada yang bertanya, baiknya wanita itu di rumah aja atau menjadi wanita karir kayak gitu. Nah, pernah aku sempat terpikir kalau kayaknya jadi wanita ibu rumah tangga aja deh, biar banyak waktu nih sama anak-anak gitu kan, mau menciptakan generasi yang wonderful ceritanya gitu. Tapi seiring dengan perkembangan pengetahuan, pengalaman, pola pikir yang berubah, kehidupan yang berubah, dan lain sebagainya, aku berpikir kayak, wow, aku nggak boleh nih jadi dependent person gitu. Aku harus independen. Walaupun mungkin ya, aku nggak tahu ke depan kayak gimana gitu. Aku mungkin menjadi ibu rumah tangga, ya tetap aku mau berkarya gitu. Yang penting tuh kalau menurut aku tidak tidak apa sih, kayak menelantarkan ya. Aku bahasa Indonesianya acak-acakan gini ya. Pokoknya intinya tidak mengabaikan suami aku, anak-anak aku, dan keluarga aku gitu. Selama aku bisa manage time-nya dengan baik, memanage diri aku dengan baik, ya kenapa enggak gitu. Contohnya salah satu inspiration woman itu adalah
Mbak Dewi Nur Aisyah itu inspiring banget menurut aku gitu. Ya kalian untuk tahu lebih jauh bagaimana Mbak Dewi Nur Aisyah itu silakan cari tahu lebih lanjut. Beliau adalah muslimah inspiring. Terus jadi aku memutuskan untuk mau berkarya tetap gitu, walaupun status aku gimana pun aku mau tetap berkarya dan mau tetap bermanfaat. Dan aku juga mikir kayak kan kita nggak pernah tahu ya yang namanya kematian seseorang. Bisa aja nanti suami aku yang meninggal dulu, atau aku dulu yang meninggal, atau anakku dulu, kan aku nggak pernah tahu gitu. Jadi ya aku harus siap-siap ketika ibaratnya ditinggal suami, mungkin suami yang meninggal duluan, ya aku harus bisa independen gitu. Apalagi kalau udah punya anak tanggung jawab aku, jadi aku harus be independent gitu. Sebenarnya aku mau independen itu bukan untuk menyaingi pria ya, enggak lah, nggak ada sama sekali untuk menyaingi pria gitu. Aku senantiasa insya Allah sih ya aku haruslah menghormati suami aku gitu, gimana gimana pun juga ya beliau adalah aku pandang sebagai suami aku gitu ya. Walaupun aku belum bersuami ya, kalau ada yang mau nyariin boleh lah. Jadi intinya kayak gitu. Intinya walaupun mungkin nanti di rumah mau tetap berkarya, mau tetap bermanfaat. Kalau misalkan memang keluar ya tidak mengabaikan, dan tidak mengabaikan keluarga gitu. Lagian juga banyak loh sekarang kesempatan karir walaupun kita di rumah aja. Seperti itu. Selanjutnya, nah untuk mengetahui, jadi kan aku tadi yang visi misi itu masih umum, yang khususnya kalian tuh harus breakdown lagi 1 tahun ke depan mau apa, 5 tahun ke depan mau apa, 10 tahun ke depan mau apa, dan baiknya direncanakan sampai kalian tua nanti. Lansia itu kegiatan apa yang mau kalian lakukan gitu. Nah aku pernah dapat materi lansia itu 2 SKS dalam 1 semester, dan aku lebih aware gitu. Ternyata lansia itu punya banyak permasalahan, mulai dari masalah kesehatan, masalah psikologis, masalah sosial, psikososial gitu, psikologis, ekonomi, dan lain sebagainya. Pokoknya masalahnya banyak. Dan ketika kita menyadari ternyata banyak masalahnya, baiknya itu kan dipersiapkan. Ya mungkin masalah memang selalu ada karena namanya juga kita hidup, tapi setidaknya kita bisa meminimalisir masalah itu ketika kita udah mempersiapkannya dengan baik kayak gitu. Jadi ya aku benar-benar sampai mempersiapkan, mengimagine aku lansia itu mau ngelakuin apa kayak gitu, sampai sejauh itu. Dan kalau kata orang Jepang itu whatever you do don't retire. Orang Jepang itu yang dia love orang yang memiliki umur panjang itu tuh nggak ada istilahnya pensiun gitu, tetap keep doing apa yang dia lakukan, apa yang dia cintai selama kesehatan itu masih mengizinkan. Dan itulah salah satu cara untuk staying young while growing old gitu, karena only staying active will make you want to live 100 years. Jadi kayak kalau kita tahu kita mau kemana, apa yang kita tuju, itu kayak nggak hampa hidup itu. Kita tuh tahu ke depannya tuh mau apa. Dan ini adalah salah satu cara untuk men-setting goals. Ketika kita punya goals, punya target, itu harus memenuhi kriteria ini, yaitu SMART, spesifik, harus jelas tujuannya tuh apa, harus bisa terukur atau measurable, indikator keberhasilannya tuh apa, harus attainable itu sama kayak achievable, jadi emang harus bisa di achieve, relevan, harus real, harus sesuai dengan situasi dan kondisi, terus ada juga time-nya. Jadi ya time itu harus lah, kalau misalkan nggak ada time-nya kita nggak bisa, maksudnya ya kayak never ending goals dong kalau kayak gitu, harus ada times-nya. Nah ini aku contohin ya untuk tujuan hidup aku sendiri. Kalau berdasarkan times itu 2021 target aku udah menjadi dosen. Kemudian 2023 aku mulai maksimal tuh harus sudah menjalankan socialpreneur aku, dan aku juga udah punya konsepnya apa socialpreneur aku mau jalanin. Dan berarti 2025 itu aku harus sudah menjadi socialpreneur, dan rencananya 2026 itu ini 2026 maksudnya ya,
2026 aku mau mau melanjutkan studi aku. Jadi 2030 tuh aku udah selesai dengan studi doktor aku, dan mulai dari sekarang ya aku udah tahu aku mau melanjutkan kemana, aku mau ngambil spesifik major yang mana, dan kenapa itu aku udah punya reasonnya. Dan gitu juga, jadi semua tuh harus spesifik. Kayak sociopreneur, sociopreneur yang mau kita lakuin, bagaimana cara melakukannya. Begitu juga dengan dosen, kenapa kita mau jadi dosen, dan kita mau jadi dosen di mana, mau jadi dosen apa, mau jadi dosen seperti apa, itu kita harus udah punya gambarannya. Kita harus mengimajinasikannya, harus memvisualisasikannya. Karena kalau kata Einstein itu, the imagination itu lebih tingkatannya lebih tinggi daripada pengetahuan, kayak gitu. Jadi memang kita harus bisa berimajinasi, mengimajinasikan sebenarnya apa sih yang mau kita jalani dalam hidup gitu. Dan kalau aku sendiri tuh, aku juga nulis kayak gini, aku tuh mau dikenal sebagai apa sih gitu. Dikenal sebagai pendidik, sociopreneur, penulis, pembicara, dan konselor gitu. Nah ini aku sebenarnya tuh banyak sih listnya, bukan hanya 5 ini, tapi ini hanya contoh, jadi aku cuma masukin 5 aja. Salah satu konselornya itu aku mau jadi konselor ASI, karena aku aware sama ASI dan aku mau menyuarakan gitu. Karena aku tahu banget dampaknya, baik dampak positif maupun dampak negatifnya. Dampak positifnya ketika ASI seperti apa, dan ketika tidak ASI itu seperti apa. Karena itu adalah dampak yang global. Pokoknya tuh global banget lah ya dampaknya. Baiknya sama negatifnya itu, kalau nggak ASI tuh negatifnya kayak apa gitu. Makanya aku mau menyuarakan dan aku mau jadi konselor ASI kayak gitu. Itu salah satunya. Banyak sih, aku tuh mau jadi apanya tuh banyak. Ini cuma contohnya aja, secara garis besar apa yang aku mau. Terus jika masih bingung kita mau kemana, kan tujuan hidup kita, baca doa surat Al-Kahfi ayat 10, Robbana atina min ladunka rahmata wa ilana min amrin rasyada. Ya Tuhanku, berikanlah rahmat kepada kami dari sisimu, dan sempurnakanlah bagi kami petunjuk yang lurus dalam urusan kami. Jadi selalu meminta petunjuk dalam setiap urusan kami, selalu meminta petunjuk kemana kita harus melangkah gitu. Ini tuh bagus banget. Walaupun kita udah menemukan tujuan hidup kita, baiknya ini selalu kemukakan atau selalu didoakan, atau selalu berdoa ini, karena ya biar diarahin terus sama Allah gitu. Dan juga ini ada doa juga, ini surat Al-Isra ayat 80, dimana ketika kita misalkan mau kerja, mau kuliah, atau mau apapun, mau nyari kosan dan lain sebagainya, baiknya tuh kita doa ini. Ya Tuhanku, masukkan aku ke tempat masuk yang benar, dan keluarkan pula aku ke tempat keluar yang benar, dan berilah kepadaku dari sisimu kekuasaan yang dapat menolongku. Jadi biar kita tuh senantiasa dimasukkan di dalam lingkungan-lingkungan yang baik gitu. Misalkan kita di kosan yang baik, orang-orangnya yang care sama kita, yang perhatian sama kita, yang dia tuh lingkungannya baik, ngajak kita kepada kebaikan. Begitu juga dengan universitas atau institusi, kita minta sama Allah ditempatkan senantiasa di tempat yang baik, agar kita tuh menjadi baik kayak gitu. Karena sudah ke conclusionnya. Jadi pertama harus mengenali diri kita untuk memaksimalkan potensi diri kita, kemudian mengetahui tujuan kita agar kita menyadari hakikat kita diciptakan itu untuk apa, karena selalu ada reason kenapa kita diciptakan seperti itu. Dan juga ini additional untuk skill abad 21 yang menurut aku skill yang kita harus punya adalah be flexible. Jadi ya yang tadi salah satunya kan kita nggak terkekang dengan background kita, ya fleksibel aja. Selama kita suka, selama kita mau ngembangin itu, selama kita bisa expert di bidang itu, ya kenapa enggak gitu kan. Kalau kata Nadiem Makarim itu, kuliah itu belajar untuk belajar gitu. Walaupun aku bukan memprovokasikan, ibaratnya kalian meninggalkan latar belakang kalian gitu. Kalau aku sih lebih ke kayak aku dengan latar belakang aku itu lebih mengembangkan aja gitu. Bukan berarti aku meninggalkan, tapi aku lebih mengembangkan dengan mematchkan dengan karakter diri aku seperti apa, sehingga aku bisa berkontribusi lebih baik dan lebih bagus ketika aku passionate for doing something gitu. Jadi harus be flexible. Yang mungkin kalau kata buku
nanti kita bercerita hari ini itu mungkin kita nggak bisa memilih kondisi di mana kita sekarang, tapi kita selalu bisa memilih jendela mana yang mau kita lihat gitu. Jadi hidup adalah pilihan, dan setiap pilihan ada resiko, dan juga ya itu kita mungkin kadang-kadang ada saatnya kita nggak bisa memilih, tapi dalam setiap kondisi yang tidak kita bisa pilih itu kita juga senantiasa bisa memilih. Contohnya ketika dalam kondisi COVID sekarang ini mungkin kita stay at home gitu, itu adalah ya pilihan juga sih sebenarnya. Dan dalam stay at home itu kan mungkin bosan dan lain sebagainya, tapi kita selalu ada pilihan apa yang mau kita lakuin di rumah itu. Apa kita mau berbagi kebaikan pada orang lain yang tidak kenal batas ruang dan waktu, jadi kita bisa bertemu secara virtual. Terus mungkin kita mau menulis buku atau kita mau melakukan kebermanfaatan lainnya gitu. Intinya tuh ketika kita ada di suatu kondisi, jangan mengutuki kondisi kita pada saat itu, tapi kita berpikir apa yang kita bisa lakukan dengan kondisi kita saat ini, kayak gitu. Jadi be positive, be flexible, and be bermanfaat. Kemudian additional skillnya adalah long life learning. Jadi kita tuh harus belajar sampai nggak ada batasnya, sampai kita meninggal gitu. Contohnya nih, aku kan pernah jadi asisten aku kan di kesehatan reproduksi, tapi aku mengasisteni bukan hanya di kesehatan reproduksi, tapi juga aku mengasisteni di pernah mengasisteni dosen di Departemen K3 Kesehatan dan Keselamatan Kerja, dan juga pernah di Departemen Epidemiologi gitu. Nah, kok bisa sih gitu? Padahal kan aku belum tentu juga pernah belajar gitu apa yang diajarkan di departemen tersebut gitu kan. Ya kuncinya adalah long life learning. Selama kita mau belajar, selama kita mau tumbuh, selama kita challenge ourselves gitu. Jadi kan aku nggak tahu sih gitu, orang sebelumnya tuh ada nggak yang dia tuh lintas departemen gitu untuk mengasdosin. Karena selama ini aku lihat orang KL yang ngasdosin KL, orang bios ngasdosin bios, tapi aku coba untuk beyond itu gitu. Walaupun aku juga mengasisteni dosen di kesehatan reproduksi itu sendiri, tapi di luar itu, di luar kesehatan reproduksi itu aku juga pernah mengasisteni di Departemen Epidemiologi dan di K3, dan kuncinya adalah ya learning gitu. Learning. Kemudian additional skill for abad 21 itu adalah collaboration. Link itu penting banget. Penting banget dalam kehidupan. Nanti bakal terasa deh bagaimana manfaat link itu di kehidupan sesungguhnya. Jadi conclusionnya, for skillnya adalah flexible, long life learning, collaboration, dan ini semua adalah soft skill. Dan memang sih kalau menurut aku, misalkan ada 10 misalkan nih soft skill sama hard skill, dan semua skor totalnya adalah 100, dan mungkin aku sih bilang ya, kalau 70-80% yang kita butuhin dalam kehidupan adalah soft skill kita, dan 20% adalah hard skill kita. Kenapa sebesar itu? Ya memang seperti itu kalau menurut aku gitu. Dan nanti bisa dirasain sendiri sih di dalam kehidupan yang nyata itu apa yang lebih kita butuhkan, kayak gitu. Jadi jangan menyepelekan soft skill kalian. Makanya aku senantiasa menyuarakan kalau ke kampus itu jangan hanya bagus di akademis, tapi juga harus bagus di organisasi, harus bagus di volunteer, pokoknya harus bagus di segala aspek. Dan gimana sih caranya biar kita bagus di segala aspek? Pasti bisa kalau kita mau gitu. Kalau kita mau, kita pasti nyari jalan. Dan closing statementnya adalah sebaik-baiknya manusia adalah manusia yang paling bermanfaat bagi manusia. Jadi selalu terbakar manfaat. Dan aku ngasih duty, ini kontak personal aku, silahkan kalau ada yang mau WA atau mau DM di IG atau mau ngepoin aku, boleh banget di Instagram aku Nurlanisa Fauziah. Dan aku nggak lock juga, jadi everybody can see what I post in Instagram, what I share in Instagram. Dan aku ngasih duty untuk evaluasi dari materi ini, untuk lebih mengenal diri sih sebenarnya, kayak 10 kelebihan kekurangan diri, tulis apa yang buat kalian bahagia, apa yang kalian tidak sukai, lakukan tes personality, pahami hasil description dari personality test, assessment dari diri, minta assessment dari yang lain, terus definisi sukses kalian atau kesan apa yang ingin kalian impikan, tentukan visi misi kehidupan, rencana target 1 tahun, 5 tahun, 10 tahun ke depan, tuliskan Anda mau dikenal sebagai apa, kontribusi apa yang akan Anda berikan gitu. Dan aku minta untuk sharing materi
apa yang kalian dapatkan di materi ini, dan kalian juga yang dengerin di YouTube aku bisa banget sharing di Instagram story atau enggak di feed, dan jangan lupa tag aku. Aku tujuannya adalah untuk apa ya, kayak mengkampanyekan for sharing gitu, karena kesempatan ada anugerah, dan juga ilmu itu amanah menurut aku. Jadi sebisa mungkin apa yang kita miliki, apa yang kita dianugerahi apa sama Allah, itu sebisa mungkin kita sharing, karena Allah sudah mempercayai kita untuk diberikan sedikit kelebihan yang Allah izinkan. Dan sebagai wujud syukur kita atas kepercayaan yang Allah berikan adalah kita bagikan kepada yang lain, sehingga yang lain juga dapat. Seperti itu, sharing adalah cara bersyukur kita dan cara kepedulian kita terhadap yang lain. Dan terima kasih sudah mendengarkan sejauh ini. Mungkin udah 1 jam ya, 1 jam kurang beberapa menit. Dan aku ada pas Q&A ada yang bertanya mengenai, Kanisa gimana sih caranya jadi asisten dosen gitu. Nah, untuk caranya jadi asisten dosen kayak gimana, itu silahkan lihat di feed Instagram aku, ada aku sharing mengenai how to be asisten dosen. Dan secara umum sih, karena setiap universitas dan setiap departemen itu beda-beda, jadi aku saranin untuk tanya ke departemen masing-masing. Dan juga kalau misalkan ada asisten dosen yang kalian kenal, tanya ke asisten dosen kalian gitu, gimana caranya jadi asisten dosen. Kalau untuk GFKM UI sendiri kan dia bilang nggak ada open recruitment gitu loh Kak. Memang betul banget tidak ada open recruitment di Universitas Indonesia. Fakultas Public Health juga nggak open recruitment. Karena bagaimana aku bisa jadi asisten dosen, itu aku tanya ke departemen langsung syarat dari jadi asisten dosen itu seperti apa, dan aku berusaha untuk memenuhi syarat itu, dan alhamdulillah aku diterima. Terus dan link juga penting, karena ada biasanya misalkan ada asisten dosen profesor siapa gitu. Nah, ketika si asisten itu udah mau berhenti, biasanya kadang si profesor itu minta ke asistennya untuk mencarikan penggantinya. Otomatis link itu penting gitu. Kita banyak teman ya, insya Allah banyak rezeki juga gitu, karena kita tahu kan banyak banget benefit yang kita dapatin kalau kita bersilaturahmi. Jadi banyak-banyaklah bersilaturahmi. Kalau misalkan di Universitas Indonesia, Fakultas Kesehatan Masyarakat sendiri, syaratnya itu KHS, melampirkan KHS, terus CV, sama surat lamaran itu. Dan untuk detailnya silahkan kunjungi Instagram aku, dan di feed aku ada sharing how to be asisten dosen, silahkan dibaca. Dan untuk pertanyaan selanjutnya, dia yang bertanya, Kanisa pernah gak sih gagal, dan gimana cara mengatasi kegagalan, dan bagaimana pernah gak sih kalau diamani sesuatu ternyata kayaknya kita gak sanggup, dan apa yang harus kita perbuat. Dan aku bilang aku pernah gagal dalam akademis, ada relationship juga ya gitu, dan banyak bidang lainnya yang pernah aku gagal. Dan bagaimana aku bertindak ketika aku atau menanggapi kegagalan itu, aku selalu bilang ke diri aku sendiri, kalau misalkan bilang ke diri sendiri, Nisa, you deserve better, kayak gitu. Aku selalu bilang sama diri aku kalau aku deserve better. Dan aku pernah sharing kalau misalkan aku pernah ditolak atau tidak diterima di Universitas 11 Maret ketika aku mau melanjutkan pendidikan, dan ternyata emang Allah mempersiapkan aku gitu, dan ternyata aku diterima di UI gitu. Walaupun ini ceritanya nggak sesingkat ini sih, mungkin karena karena aku udah capek banget ngomong gitu hari ini, entah berapa jam aku ngomong, dan aku udah cukup kering juga tenggorokannya, jadi aku nggak explore banget hal-hal yang aku bahas di recording ini. Mungkin kalau ada yang belum puas dengan jawaban aku, silakan nanti kapan-kapan aku sharing lagi. Terima kasih sudah mendengarkan. Terus kalau pernah nggak sih menjalankan amanah dan kayak ngerasa nggak sanggup? Pernah banget. Aku pernah banget, dan mungkin lebih dari sekali, lebih dari 2 kali gitu. Dan apa yang aku lakuin ya keep learning gitu, memampukan diri. Jadi aku percaya ketika amanah itu diamanahin ke aku,
Allah itu sudah memberikan kekuatan aku untuk menjalaninya, dan ketika aku memang gak kuat ataupun aku merasa gak mampu, aku harus mampu dan cari bagaimana caranya biar aku mampu. Pertama aku berdoa untuk dimampukan, yang kedua aku keep learning, mempelajari yang aku butuhkan sehingga aku bisa mampu untuk menjalankan amanah tersebut. Kemudian untuk menanggapi kegagalan, aku saranin untuk baca bukunya Iman Usman yang masih belajar. Di situ beliau juga cerita bagaimana beliau menghadapi kegagalan, dan sebenarnya kegagalan itu bukan kegagalan, tapi ketika kita menghadapi kegagalan itu sebenarnya ya mungkin bukan jalan itu yang sebenarnya itu baik untuk kita gitu. Dan di sana Iman Usman bercerita kalau misalkan mungkin ketika dia nggak pernah mengalami penolakan atau kegagalan, mungkin nggak tercipta ruang guru kayak gitu. Jadi banyak banget sih insight di balik kegagalan itu ada keberhasilan gitu, kayak proses belajar. Jadiin gagal itu adalah proses belajar, dan selalu percaya kalau you deserve better, intinya itu. Dan juga tadi ada pertanyaan bagaimana cara memaafkan diri sendiri. Nah, ini pertanyaan bagus banget karena aku juga pernah mengalaminya. Menurut aku pribadi ya, aku lebih susah untuk memaafkan diri aku pribadi dibanding dengan memaafkan orang lain. Dan apa yang aku lakuin, aku menyatakan statement, ya udah, kan nggak ada manusia yang sempurna. Begitu juga dengan kamu yang pernah melakukan kesalahan. Yang penting adalah kamu jangan fokus sama kesalahan yang pernah kamu perbuat, tapi fokus sama apa yang kamu pelajari dari kesalahan yang udah kamu perbuat gitu. Apa sih hikmah-hikmah yang kamu dapatkan, apa pelajaran-pelajaran kamu dapatkan, dan fokus sama pelajaran-pelajaran itu, dan jangan sampai mengulangi kesalahan. Kalau misalkan kamu berbuat kesalahan lagi, pastikan kesalahan yang kamu buat adalah kesalahan yang berbeda, jangan sampai kesalahan yang sama. Kalau kesalahan sama yang kamu perbuat, ya itu namanya bodoh. Sorry ya menyatakan itu, tapi ya proses belajar sih. Aku juga pernah gitu menjalankan kesalahan yang melakukan kesalahan yang sama gitu. Tapi ya pastikanlah kamu bisa growing dari kesalahan yang pernah kamu lakuin. Kamu jangan sampai mengulangi lagi, dan ambil hikmah sebanyak-banyaknya dan pelajaran dari kesalahan yang pernah kamu perbuat. Sebenarnya aku pengen sih exploration gitu, menyebutkan atau menceritakan the real story-nya, tapi mungkin sometimes. Dan kalau mau request, silahkan request, bisa DM aku atau WA aku, free for contact me. Tapi mohon maaf kalau misalkan responnya kurang gercep gitu. Terus apalagi yang mau dibahas? Oh, yang pertanyaannya tuh tadi apalagi ya, aku rada lupa. Hanya pertanyaan itu yang aku ingat, tapi mungkin pertanyaan itu aja ya kak, karena waktunya juga gak terlalu banyak. Tadi for Q&A sepertinya sudah cukup, pertanyaannya hanya itu. Keep learning, keep sharing, and keep growing. Semoga ada yang bisa diambil dari YouTube ini ya, dari sharing kali ini. Dan kita sharing di lain kesempatan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.